Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan sejumlah kawasan ibu kota terendam air. Sejumlah pedagang panik menyelamatkan barang dagangan saat kebakaran menghanguskan sejumlah kios di Pasar Cimol. Empat dari 7 bus pengangkut jemaah haji terlibat kecelakaan beruntun hingga membuat sejumlah jemaah haji terluka. Dua wanita pegawai sebuah kantor notaris berusaha menangkap pencuri sepeda motor setelah aksinya terekam kamera pengawas. Halo, selamat pagi. Senang sekali lagi Astra dan Utri Farza menemani Anda di Fokus Pagi Pemirsa hari Sabtu 8 Juli 2023. Rencana akhir pekan ini mau kemana Asran setelah kerja? Setelah kerja ya, kerja lagi jangan. Jalan-jalan jauh Utri di kota. Utri mau kemana? Rencananya hari ini mau menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Luar biasa. Dan sambil kita menemani pemirsa di rumah nih mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja atau mau mungkin lagi liburan nih Utri ya. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya pemirsa, kita awali dengan informasi akibat lupa mematikan kompor, satu rumah di Rejang Lebong, Bengkulu hangus terbakar. Sementara 10 rumah di kawasan padat penduduk Menteng Atas, Jakarta Selatan terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 10 rumah warga di RT 16 RW 9 Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan Jumat sore. 10 rumah kebanyakan dari bahan semi permanen ludes dilalap si jago merah. Warga sekitar panik berusaha menyelamatkan barang berharga. Satu orang harus mendapat penanganan medis karena mengalami sesak nafas akibat terlalu banyak menghirup asap kebakaran. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Saya lihat keluar, rumah rumahnya Beranin, udah ada asap. Terus pas gitu saya lihat apinya ada api. Udah saya buru-buru teriak. Api berhasil dipadamkan setelah 18 unit mobil damkar dan 80 personel dikerahkan. Di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, satu rumah warga hangus terbakar di Desa Air Putih Baru, Kecamatan Curug Selatan, Jumat siang. Kebakaran diduga akibat penghuni rumah yang lupa mematikan kompor saat memasak di dapur. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit pemadam tiba di lokasi. Api pertama kali muncul dari mana Pak? Dari bagian itu namanya dari dapur, dari kompor dapur. Oh, bagian belakang ya? Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu sejumlah kios di Pasar Cimol, Gedebage, Kota Bandung juga dilalap si jago merah. Sebanyak 10 unit kendaraan pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pasar pakaian bekas Cimol Gedebage, Kota Bandung Jumat malam ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat sebagian pakaian bekas siap dijual oleh pedagang. Akibatnya, para pedagang pun panik berusaha menyelamatkan barang yang tersisa agar kobaran api tak menyebar pada pakaian yang belum terbakar. Dari keterangan yang diperoleh petugas pemadam kebakaran, titik awal terjadinya kebakaran dimulai dari bagian belakang gedung Pasar Cimol. Petugas harus melakukan penyisiran terhadap sejumlah blok untuk mencari titik api yang masih menyala. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ternyata api sudah api membesar karena ini tempat yang terbakar karena menyimpan kain atau barang-barang celana sebagainya sejenisnya. Sehingga kita tidak mau ambil resiko, sehingga diturunkan dari perusahaan juga dari vendor lain barang kita melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sebab sebelumnya tak banyak aktivitas jual beli di dalam Pasar Cimol. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.
Di informasi lain, kapal nelayan asal Jakarta kandas di pantai Niyama, Tulung Agung, Jawa Timur setelah dihantam ombak. Akibatnya satu anak buah kapal meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan. Pak, langsung ke mobil ya. Mobil polisi, mobil saya. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Pemadam Kebakaran Tulung Agung, anggota TNI Polri, relawan, serta dibantu masyarakat langsung mengevakuasi 12 anak buah kapal penangkap ikan asal Jakarta, KM Jaya Utama 12, yang kandas dan tergulung ombak di pantai Niyama, Kecamatan Besuki, Tulung Agung pada hari Jumat. Karena cuaca buruk, evakuasi tak dilakukan menggunakan perahu. Seluruh ABK dievakuasi satu persatu menggunakan tali yang ditarik dari pantai. Setelah 2 jam, seluruh ABK berhasil dievakuasi ke daratan. 3 ABK dalam kondisi lemas dan dilarikan ke Puskesmas Besuki. Kita gunakan tambang, dan tambang kita olor, sambungkan ke kapal, akhirnya semua bisa terevakuasi, ditarik semua pakai tambang. Sudah terevakuasi, ada 1 orang yang dibawa ke Puskesmas, yang pertama, yang kedua, 2 orang juga dilarikan ke Puskesmas demi keselamatan. Setelah menjalani perawatan, 1 orang ABK atas nama Andi asal Bogor, Jawa Barat meninggal dunia. Musibah berawal ketika kapal penangkap ikan ini tengah bersandar di Teluk Popoh untuk menghindari gelombang tinggi Laut Selatan pada Jumat dini hari. Namun, gelombang pasang membuat tali jangkar terputus. Kapal yang kemudian mengalami mati mesin terbawa arus dan kandas di pantai Niyama. Air yang masuk ke dalam kapal membuat posisi kapal miring. Para ABK yang terjebak di dalam kapal hanya bisa pasrah menunggu pertolongan. Ya udah nggak bisa diapa-apain ya, banyak bisanya pasrah sambil berdoa. Tadi evakuasi jam berapa? Evakuasi sih sejak pagi, cuman kan nggak berani ke sana juga. Ombaknya kan semakin deras, semakin siang. Korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Iskan untuk divisum. Setelah itu, jenazah akan dibawa ke rumahnya di Bogor. Sementara, para ABK masih menunggu di sekitar pantai Popoh, Tulung Agung. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung, Jawa Timur. Sebuah truk trailer melintang menutup jalan raya Semarang-Solo di atas jembatan Tuntang. Akibatnya arus lalu lintas macet dari kedua arah lebih dari 1 kilometer. Truk trailer bermuatan 32 ton biji plastik ini melintang menutup jalan utama dari Solo menuju Semarang. Sedangkan kabin truk menutup separuh jalan utama dari Semarang menuju Solo, tepatnya di jembatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kejadian berawal saat truk yang melaju dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang menuju Palur, Karanganyar mengalami remblong saat melintas di lokasi. Guna menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, sopir truk membanting kemudi hingga menabrak pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Untuk mengurai kemacetan, petugas lakukan buka tutup arus lalu lintas. Diduga yang kontainer belakang ini mengalami rem nyeplos, tempat ngeblong, sehingga masih bisa dibenturkan dengan truk yang ada di depannya, truk muatan semen. Truk semen yang depan sudah menepi ke kiri, sehingga truk kontainer tersebut tidak kuat untuk meneruskan lajunya, mengalami kemunduran yang mengakibatkan menghantam di. Hujan deras yang mengguyur sejak Jumat siang menyebabkan sejumlah kawasan di Jakarta Selatan terendam air. Salah satunya di Jalan Fatmawati Raya dan Dharma Wangsa hingga memicu arus lalu lintas menjadi semrawut. Jalan Fatmawati Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan tergenang air setinggi 50 cm. Genangan akibat hujan deras yang terjadi sejak Jumat siang dan diperburuk dengan kecilnya saluran yang tak mampu menampung debit air. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos genangan mengalami mogok mesin. Selain itu, arus lalu lintas pun menjadi semerawut karena banyak pengendara mobil yang memilih memutar balik menghindari genangan. Banjir juga merendam permukiman di Gang Koba, Jalan Pangeran Antasari, Cipete Utara, Jakarta Selatan. 3 RT terendam air hingga setinggi 1 meter usai hujan deras mengguyur dengan intensitas tinggi. Akibatnya air di Kali Kerukut yang melintasi permukiman warga meluap. Saat banjir mulai surut, warga membersihkan air yang masuk rumah.
Iya, di sini memang kalangan banjir sih. Kalau misalnya hujan deras nih, banjirnya bisa tinggi ke dada, lutut. Kalau yang sekarang banjirnya setinggi apa nih, Mbak? Kalau yang sekarang banjirnya ke lutut sih, Mas. Tadi pas hujan gede, banjirnya udah setinggi. Selain itu, warga juga memarkirkan kendaraannya ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam air. Masih dari Jakarta Selatan, Jalan Dharma Wangsa 4 Kebayoran Baru pun juga terendam banjir hingga 50 cm. Banjir. Biasa lewat sini nggak? Biasa sih, Bang. Ini kalau hujan gini emang sering, Bang, ya? Enggak, baru hari ini. Oh, baru ini. Bang, ini banjirnya berapa senti, Bang? Setengah meter ya? Berapa ya? Berarti 50 cm? Iya. Pengendara yang datang dari arah Jalan Wijaya menuju Jalan Dharma Wangsa Raya terpaksa harus melintasi genangan. Muhammad Sobadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan banjir lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang sejumlah daerah aliran sungai. Sedikitnya 3 jembatan ambrol tergerus arus banjir lahar dingin, termasuk jembatan penghubung Malang Lumajang. Banjir lahar dingin yang tiba-tiba datang menerjang memunculkan kepanikan warga desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat siang. Terlebih terjangan banjir lahar membuat jembatan Pancut di aliran Sungai Besuksat ambrol. Sejumlah warga yang awalnya menonton lari tunggang langgang. Ambrolnya jembatan membuat akses menghubung desa Klopo Sawit dengan desa Penanggal putus. Banjir lahar dingin juga merusak jembatan gantung Kaliregoyo sepanjang 150 meter di aliran Sungai Leprak, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro hingga tak bisa dilintasi. Padahal jembatan merupakan akses utama warga. Puluhan warga pun terisolir. Kalau kemarin itu meskipun hujan itu ya banjirnya cuma biasa-biasa aja, nggak seperti yang sekarang. Yang sekarang yang besar ya? Sekarang jembatannya putus ya? Berarti ada berapa rumah yang sementara terlokasi sana? Ya kalau di sana banyak. Banyak ya? Mereka nggak bisa keluar, Pak ya? Nggak bisa. Izin mengabarkan jembatan perbatasan Malang Lumajang saat ini diterjang banjir dan banjir lahar dingin juga menerjang jembatan menghubung Lumajang Malang di aliran Sungai Glidik, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo rusak. Akibatnya akses jalan penghubung Lumajang Malang tersebut terputus. Rusaknya 3 jembatan bermula saat kawasan Gunung Semeru diguyur hujan lebat. Material vulkanik yang menumpuk di jalur luncuran lava tersapu aliran hujan hingga memunculkan banjir lahar. Besarnya debit banjir lahar bahkan meluber ke area permukiman warga. Ada 40 mm. Sampai meluber ke rumah warga atau masih di jalur? Meluber ke rumah warga yang di daerah Kajang Kosong ini. Dari Kajang Kosong dia sampai ke di daerah Kebondeli Selatan yang terdampak di rumah warga antara perbatasan Desa Sumberwuluh dan Jugosari. Petugas mengimbau warga untuk tetap waspada karena potensi banjir lahar susulan masih sangat tinggi, mengingat mendung masih menggantung di langit kawasan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Hujan deras mengakibatkan sejumlah kawasan di Kabupaten Tasikmalaya terendam banjir, termasuk sebuah pondok pesantren. 2 motor dan 8 mobil yang diparkir di area bawah tanah terendam hingga memaksa belasan santri bergotong royong mendorong mobil keluar. Belasan santri berusaha mengeluarkan mobil dari area parkir bawah tanah di lingkungan pondok pesantren Miftahul Huda di Desa Margaluyu, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Bukan perkara mudah, tapi pelan-pelan mobil bisa didorong keluar. Saat banjir melanda Jumat pagi, 8 mobil dan 2 sepeda motor terendam. Namun 1 sepeda motor diantaranya hilang. Hasil laporan itu ada motor yang tidak tahu, ya, tidak diketahui kemana itu. Ada 1 itu motor, yang kedua juga. Berarti hilang, Pak, motornya? Ya, hanya dikatakan belum ketemu ya sampai sekarang. Tetapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ya Allah, ya Gusti Nu Agung.
Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tasikmalaya sejak Kamis malam mengakibatkan sejumlah kawasan di Kabupaten Tasikmalaya dilanda banjir, termasuk Pondok Pesantren Miftahul Huda. Air banjir masuk ke dalam gedung pesantren Kamis tengah malam, menyusul debit air sungai yang tinggi. Banjir kian tinggi Jumat pagi, bahkan menutup akses jalan ke pesantren. Banjir juga merendam sebuah rumah panggung di tengah kolam ikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain diantaranya. 4 dari 7 bus pengangkut jemaah haji terlibat kecelakaan beruntun hingga membuat sejumlah jemaah haji terluka. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Fokus Pagi pemirsa, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, pemirsa, 4 dari 7 bus pengangkut jemaah haji terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah jemaah haji yang terluka dievakuasi menggunakan ambulans. Sejumlah jemaah haji terlihat panik setelah bus yang ditumpanginya terlibat kecelakaan beruntun Jumat siang. Kejadian bermula saat rombongan dengan mobil patroli patwal melintas di Jalan Lintas Sumatera di wilayah Asahan. Saat di lokasi, satu mobil dari arah berlawanan tidak mau mengalah dan tetap menerobos iring-iringan. Menghindari tabrakan, bus terdepan kemudian memaksa berhenti mendadak. Akibatnya 3 bus di belakang terlibat tabrakan. Sejumlah jemaah haji yang terluka dievakuasi dengan ambulans, sementara jemaah lainnya diangkut menggunakan mobil dinas Satpol PP diantar ke lokasi tujuan. Ketika patwal sudah keluar, itu ada mobil yang tiba-tiba masuk yang akhirnya bus pertama itu tidak bisa menghindari, sehingga dia harus rem mendadak. Nah, ini yang berakibat kepada bus berikutnya. Di Kudus, Jawa Tengah, mobil LCGC menabrak seorang warga di tepi jalan, kemudian menabrak motor hingga ringsek di Jalan Lingkar Utara, Peganjaran, Kudus, Jumat siang. Peristiwa bermula saat sopir mobil hilang kendali saat keluar dari SPBU. Mobil tiba-tiba oleng menabrak warga yang sedang duduk di tepi SPBU, kemudian menabrak motor pengangkut gerobak jagung. Mobil akhirnya terhenti setelah menabrak ruko. Pengemudi mobil yang merupakan seorang wanita telah dibawa ke kantor Satlantas untuk dimintai keterangan. Angin puting beliung yang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat membuat warga bergotong royong memperbaiki bangunan. Saat angin puting beliung datang menerjang, kepanikan sempat melanda. Pusaran angin kencang yang meliuk-liuk terekam video amatir bergerak ke area persawahan di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Kamis petang. Gulungan angin menyapu bersih benda apapun yang dilewatinya. Puting beliung, mobil sampai bolak-balik, ya Allah. Ya Allah. Terjangan angin juga membuat sejumlah bangunan porak-poranda, tidak hanya rumah-rumah tapi juga sekolah dan warung makan. Ada angin itu tuh yang bunder ke atas, dihantam angin. Datang dari mana itu? Dari itu tuh arah ke sini nih, apa tuh? Selatan ya? Iya, selatan. Arah selatan ke ngantem ke kita. Posisi lagi di dalam warung. Iya. Lihat jelas ya, Bu. Jumat pagi, warga mulai memperbaiki kerusakan bangunan. Kebanyakan kerusakan ada pada bagian atap yang diterbangkan angin. Sebuah warung makan bahkan ambruk tak kuat menahan terjangan angin. Tercatat 3 desa di Kecamatan Widasari terkena terjangan angin puting beliung, yakni Desa Ujung Garis, Kongsi Jaya, dan Ujung Jaya. Warga berharap adanya bantuan guna memperbaiki rumah-rumah mereka. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Seorang warga lanjut usia di Karangasem, Bali tewas tertimpa reruntuhan rumah akibat tanah longsor. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, satu keluarga termasuk anak balita juga meninggal dunia akibat tertimpa tebing. Cari keamanan, sistem keamanan, ayo keluar.
Di Dusun Sriti, Desa Sumberuri, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur inilah sebuah rumah tertimpa tebing setinggi lebih dari 10 meter. Akibatnya 3 penghuninya termasuk 1 anak balita yang sedang tertidur di kamar meninggal dunia. Kejadiannya saat hujan deras terjadi selama 2 hari. Ada longsor menimpa rumah warga, kemudian material masuk ke salah satu kamar pada dini hari tadi, sehingga ada korban jiwa, ayah, ibu dan anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Petugas gabungan belum bisa menuju ke lokasi akibat akses jalur perbukitan Piket 0, kilometer 59 Desa Sumerwuluh, Candipuro, Lumajang lumpuh total. Penyebabnya karena tebing setinggi 50 meter menutup seluruh badan jalan. Selain itu, jalur poros Lumajang Malang di area Gunung Semeru, Desa Ranupan, Senduro pun tak luput dari tanah longsor. Petugas mengimbau masyarakat yang akan menuju ke Kabupaten Malang melalui jalur selatan Lumajang untuk memutar balik dan menggunakan jalur utara Probolinggo. Tanah longsor juga melanda Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali. Akibatnya 1 warga lansia 70 tahun tewas karena terkena reruntuhan bangunan rumah. Tim SAR pun harus berjuang keras mengevakuasi korban lantaran kondisi medan yang sulit. Untuk kendala itu tanahnya sangat labil ya, kemudian ada pepohonan, kemudian akar-akar yang sangat menyulitkan kita. Tentunya kita potong, kemudian kita temukan 1 korban, kita evakuasi menuju RSUD Karangasem. Sementara itu proses pencarian 1 korban lagi yang belum ditemukan akan dilanjutkan Sabtu pagi. Tim Liputan melaporkan. Tanah longsor menyebabkan dapur dan kamar mandi rumah warga di Tasikmalaya, Jawa Barat tergerus. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, 2 rumah warga juga tertimpa tanah longsor. Tanah longsor melanda Desa Tipar Kudul, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Bencana terjadi saat hujan deras mengguyur lokasi tersebut selama berjam-jam pada Jumat dini hari. Longsoran tanah dari Bukit Tipar semakin meluas dan menimpa 2 rumah warga. Akibatnya bangunan mengalami kerusakan di dapur dan juga kamar mandi. Hingga Jumat siang puluhan warga bergotong royong membersihkan sisa material longsor. BPD Banyumas mengimbau agar warga yang tinggal di wilayah tersebut selalu waspada terlebih saat hujan. Sementara itu, tanah longsor juga melanda 2 rumah di Perum Permata Hijau, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tembok penahan tebing yang berada di belakang rumah longsor. Akibatnya dapur dan kamar mandi ikut tergerus. Sempat terdengar bunyi retakan saat pemilik rumah melihat ternyata posisi dapur sudah miring. Bagian bangunan rumah itu kemudian ambruk. Sejumlah orang yang berada di dalam rumah menyelamatkan diri. Para korban diimbau untuk mengungsi sementara ke tempat aman. Kasus antraks di Gunung Kidul yang telah menjangkiti 87 warga Dusun Jati, Semanu hingga kini belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Padahal berdasarkan kajian Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, situasi di wilayah tersebut sudah bisa ditetapkan sebagai kejadian luar biasa antraks. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum menetapkan status kejadian luar biasa wabah antraks atau KLB di wilayah tersebut. Padahal, berdasarkan kajian dan syarat ketetapan sesuai peraturan Kemenkes, mewabahnya antraks yang kini menjangkiti 87 warga Semanu dan 1 diantaranya bahkan meninggal dunia karena positif antraks, membuat Pemkab Gunung Kidul seharusnya sudah menetapkan status KLB demi penanganan yang lebih intensif. Sekarang lama sudah besok kan gitu ya, di 2023 ini kalau 2022 tidak sebanyak ini. Jadi sebenarnya kalau kita boleh jujur masuk ya, di Gunung Kidul itu ya harusnya sudah warningnya tuh dari dulu harusnya. Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 meminta warga memiliki kesadaran dan literasi yang baik terkait bahaya penyakit yang berasal dari hewan ternak tersebut. Literasi apa yang mungkin perlu diberikan pada masyarakat ya. Antraks itu ada pada sapi seperti apa, harus dengan kelengkapan apa, ya, untuk cara mengobati dan untuk tidak dimakan dagingnya, misalnya gitu loh. Penyakit antraks tidak menular antar sesama manusia, melainkan dari hewan ke manusia.
Umumnya penularan antraks berasal dari interaksi manusia ke hewan, mengonsumsi daging dan jejak spora hewan ternak yang terinfeksi. Jika terjangkit, penyakit ini menyerang pada bagian kulit, saluran pencernaan dan pernafasan manusia dengan gejala awal demam panas tinggi. Sebelumnya, data Dinas Pertanian DIY menyebutkan hewan ternak yang mati karena terinfeksi antraks di Kapanewon Semanu, Gunung Kidul sebanyak 12 ekor yang terdiri dari 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Sedangkan data Dinkes DIY menyebutkan jumlah warga yang dinyatakan suspek antraks saat ini sebanyak 87 orang. Nasrullah melaporkan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang pemuda dihakimi warga usia terpergok pencuri di toko makanan olahan daging ayam di kawasan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Seorang pelaku lain yang berhasil kabur menggondol uang jutaan rupiah dari dalam toko. Pemuda warga Tambora, Jakarta Barat ini tak bisa berkutik ketika ditangkap warga Jembatan Besi Raya, Tambora, usai dirinya bersama seorang rekannya terpergok mencuri di toko makanan segar olahan daging ayam Jumat malam. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku yang berusaha melawan saat akan diamankan. Aksi kedua pelaku gagal berkat karyawan toko yang memergoki keduanya berpura-pura menjadi pembeli, kemudian hendak mencuri ponsel dan uang di meja kasir. Kedua pelaku yang panik langsung berusaha kabur. Seorang pelaku berhasil ditangkap karyawan toko dibantu warga. Sementara satu pelaku lain lolos dari kejaran warga sembari menggondol uang sebesar 2 juta rupiah. Dua pelaku mengincar handphone dan uang di toko ini. Lalu si korban mengetahui dan langsung dikejar. Yang satu orang berhasil melarikan diri, yang satu orang tertangkap. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku berikut karyawan toko dibawa petugas kepolisian ke kantor Polsek Tambora, Jakarta Barat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kawanan peneror di sebuah perumahan ditangkap unit Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat penyerangan, seorang warga terluka karena terkena anak panah. Penyerangan diduga berlatar dendam, namun salah sasaran. Inilah rekaman CCTV saat kawanan geng motor menyerang warga yang berada di area Pos Kamling, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Pelaku melepaskan anak panah ke arah sejumlah remaja yang tengah nongkrong hingga satu remaja usia 17 tahun terluka. Pasca kejadian, unit Jatanras Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan dan pengejaran berdasarkan rekaman CCTV. Sebuah orang pelaku pada Jumat dini hari berhasil diringkus. Penangkapan lebih mudah karena salah satu pelaku menyerahkan diri terlebih dahulu. 9 orang lainnya ditangkap saat tengah bersembunyi di sebuah rumah yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain melakukan penangkapan terhadap 10 orang pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti, yakni sejumlah anak panah dan katapel yang digunakan pelaku. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif penyerangan karena balas dendam namun salah sasaran. Salah satu pelaku menyebut dirinya baru saja menjadi korban penyerangan hingga mengajak rekan-rekannya untuk melakukan serangan balik. Penyerangan di Kamtimas di wilayah Manggala, di mana ada pemuda 4 lagi duduk diserang 5 kendaraan. Kendaraan ke pos itu langsung ada yang menggusur sehingga korban masuk ke rumah sakit. Para pelaku terancam pasal terkait penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang mahasiswa Akademi Keperawatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diamankan polisi. Pasalnya ia telah menggugurkan kandungan dan membuang janin di lahan kosong. Ya Allah, bayinya dibuang di sini di depan rumah atasnya, ya Allah. Lahan kosong di sekitar permukiman warga ini didatangi polisi dan warga. Mereka mencari janin yang diduga dibuang oleh seorang mahasiswi. Polisi akhirnya menemukan bungkusan kantong plastik berisi janin yang telah membusuk di lokasi ini, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Aparat lalu mengamankan mahasiswi akademi keperawatan dan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangannya, pelaku telah melakukan aborsi di kamar indekos. Ia melahirkan tanpa bantuan siapapun di kamar. Pelaku tega menggugurkan kandungannya karena malu hamil di luar nikah. Aborsi itu terungkap setelah ia mengalami perdarahan usai melahirkan dan berobat ke Puskesmas Wonomulyo. Kami sudah mengamankan saudari M dan melakukan tindakan pidana masalah aborsi. Dan kita cari barang buktinya, bungkusan plastik, berupa sementara janin dan sementara masih dalam tahap penyelidikan. Warga asal Pindrang, Sulawesi Selatan itu kini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang warga desa Roraya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tewas diterkam buaya saat beraktivitas di pinggir sungai. Kondisi jasad memprihatinkan dan tidak utuh lagi. Pencarian tim SAR terhadap seorang warga yang diterkam buaya di sungai desa Roraya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dilakukan sejak Kamis sore. Namun upaya itu baru membuahkan hasil cuma dini hari. Korban telah meninggal dunia dengan kondisi jasad penuh luka dan tidak utuh lagi. Korban ditemukan oleh warga sekitar 100 meter dari LKP dalam keadaan MD. Selanjutnya korban tim SAR gabungan membantu proses evakuasi korban dan diserah terimakan kepada pihak keluarga di rumah duka. Korban bernama Rode yang telah berusia 50 tahun itu diterkam buaya saat beraktivitas di pinggir sungai bersama sang istri. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada tim SAR. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Seekor ular sanca masuk ke dalam kamar mandi asrama santri di salah satu pondok pesantren di Bandar Lampung, Lampung. Tanpa meminta bantuan petugas damkar, hewan melata tersebut akhirnya dapat ditangkap oleh salah seorang santri. Aksi heroik diperagakan oleh seorang santri di salah satu pondok pesantren yang berada di Kelurahan Kota Baru, Bandar Lampung, Lampung pada Jumat siang. Santri tersebut berhasil menangkap ular sanca yang masuk ke dalam kamar mandi dengan tangan kosong. Ular sepanjang 2 meter itu kemudian dimasukkan ke dalam kandang kucing agar tidak menyerang santri yang lainnya. Diduga ular masuk ke kamar mandi lewat sungai yang berada di belakang pondok pesantren. Sebelum masuk pondok pesantren, ular juga beberapa kali menyerang ternak warga. Ayam-ayam warga sering ada yang hilang, mulai dari indukannya sampai ke anak-anaknya. Jadi sangat meresahkan untuk masuk ke pondok. Ada kebetulan santri yang bisa menangkap. Itu berarti kayak ular dari kali sebelah itu ya? Iya, dari kali belakang. Selanjutnya, pengurus pondok pesantren akan menyerahkan ular tersebut ke petugas BPBD Bandar Lampung untuk dilepaskan di habitatnya. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. 2 wanita pegawai sebuah kantor berusaha menangkap pencuri sepeda motor setelah aksinya terekam kamera pengawas. Informasi selengkapnya bersama Asran Sadi usai jeda pariwara berikut ini. Seorang pria menjadi korban begal di kota Bandung. Bahkan aksinya terbilang nekat, pelaku menodong korban dengan sebilah golok saat jalanan sedang ramai dilalui warga. Inilah rekaman CCTV, detik-detik saat seorang pengendara motor dibegal oleh seseorang di Jalan Haji Sapari, Kota Bandung, Kamis sore. Pelaku tiba-tiba datang dari arah belakang dan langsung mengambil ponsel korban sambil mengacungkan sebilah golok. Bahkan pelaku sempat mencoba merampas motor milik korban, namun gagal karena tidak menyala. Korban dibantu warga sekitar mencoba mengejar pelaku namun tak berhasil. Aksi ini terbilang nekat karena dilakukan di siang bolong dan di jalanan yang ramai lalu lintas warga. Tapi katanya sendiri atau berdua itu, Pak? Berdua sih ya, satu yang bawa motor, satu yang eksekusi. Ngejar juga kan orang pada ya takut juga kan dia bawa ini senjata, kan belum terlalu rame. Akibat kejadian ini warga berharap polisi segera menangkap pelaku dan meningkatkan patroli keamanan di jalanan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.
Aksi pencurian sepeda motor di kantor notaris di Tuban, Jawa Timur berhasil digagalkan 2 karyawan. Motor jadi sasaran target pencurian karena kunci masih tertancap pada kendaraan saat ditinggal pemiliknya. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pria yang mengenakan topi dan jaket hitam memasuki halaman parkiran kantor notaris di Kelurahan Mondokan, Tuban, Jawa Timur, Kamis siang. Pelaku sempat terlihat keluar pagar dan berbicara pada seseorang. Namun tak lama pelaku kemudian kembali masuk ke halaman parkiran. Karena kunci motor masih tertancap di kendaraan dan ditinggal pemiliknya, pelaku dengan mudah menggondol motor dan di saat yang bersamaan, 2 karyawan setempat langsung menyergap pelaku sambil berteriak minta tolong. Tadi kan itu mondar-mandir. Dikirain kita itu tukang. Nah, habis itu kan biasanya mandornya kan apa? Mondar-mandir gitu loh. Survei gitu. Terus habis itu dia masuk terus langsung ke apa? Dia duduk di motornya gitu. Terus udah di starter dinyalain gitu. Udah habis itu dikejar. Pelaku berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Tuban guna penyelidikan lebih lanjut. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Memanfaatkan kelengahan korbannya sedang tertidur dalam mobil, seorang pencuri berhasil menggasak ponsel di Kembangan, Jakarta Barat. Sementara di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, seorang pengendara mobil menjadi korban pencurian dengan modus kempes ban. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat jelas aksi pencuri memberdaya korbannya di Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat pagi. Para pelaku membagi tugas, ada yang mengelabui korban dengan berpura-pura menunjukkan ban yang kempes dan juga yang mengambil tas dari dalam mobil. Mengetahui kehilangan tas berisi barang berharga, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tangerang Selatan. Di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, seorang pelaku pencurian dengan tenang mengambil ponsel dari dalam mobil di saat korbannya tertidur pulas di dalam mobil itu. Aksi pencurian kemudian dilaporkan ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pencurian dengan modus serupa pernah terjadi di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Warga berharap polisi segera meringkus pelaku. Jasad pria yang ditemukan tewas di tokonya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban pembunuhan. Hasil otopsi, polisi menemukan luka tusukan senjata tajam di tubuh korban. Tim Inafis bersama Reskrim Polrestabes Makassar kembali melakukan olah TKP di toko kelontong di Jalan Karundrung, Kota Makassar, tempat ditemukannya pria bernama Bakri tewas dalam kondisi membusuk. Dari hasil olah TKP, polisi menduga Bakri menjadi korban pembunuhan karena ditemukannya luka senjata tajam di bagian leher dan badan korban. Sementara 1 unit motor dan ponsel miliknya juga hilang. Ada bekas benda tumpul yang melukai di sekitar leher sama di benda tajam yang ada di sekitar leher sama di badan. TKP itu memang di situ ada juga pencurian sih, atau kita sebutnya pencurian dan kekerasan. Bakri diduga tewas sejak hari Selasa dan baru ditemukan 2 hari kemudian. 1 orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan telah dibekuk tim Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Makassar. Namun identitas maupun motif pelaku menghabisi nyawa Bakri belum diketahui. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang petugas keamanan di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi tewas bersimbah darah tak jauh dari tempat tinggalnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh sang istri. Jasad pria yang berprofesi sebagai petugas keamanan ini tewas bersimbah darah di samping rumahnya di Kampung Sumpan Jati, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jumat siang. Pada tubuh korban bernama Abdul Raham itu ditemukan luka tusuk pada bagian perut dan dada. Untuk mengetahui pelaku pembunuhan dan motifnya, Polsek Cikarang Utara melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sebilah celurit. Jasad juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Udah kurang lebih sesini. Udah bersimbah darah sih dari gedung dapur sampai ke belakang, udah terburuk dia. Sajangnya pun masih ada di sini, kita nggak berani ini. Cuma yang pastinya memang ditemukan 1 orang meninggal. Misal kami masih menunggu fakta-fakta dan penyelidikan yang ada. Ditambah lagi nanti kami tunggu juga, ini kan mayat kami kirim ke Rumah Sakit Kramat Jati. Tunggu keterangan dari saksi ahli dan otopsi. Lukanya di mana aja? Ada beberapa luka di tubuh. Polsek Cikarang Utara telah mengambil keterangan dari sejumlah warga.
Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas lapas salah satu Kosambi Kota Cirebon, Jawa Barat menggagal penyelundupan sabu-sabu dan obat penenang. Petugas mendapati barang terlarang dari seorang wanita yang akan menjenguk suaminya yang berstatus warga binaan. Petugas memeriksa seorang wanita berinisial SR di pintu deteksi lapas kelas 1 Kosambi Kota Cirebon, Jawa Barat. Kecurigaan petugas terbukti, wanita itu membawa bungkusan dalam plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 150 butir pil penenang. Obat-obatan terlarang tersebut disembunyikan di celana dalamnya. Barang terlarang itu akan diberikan kepada sang suami yang mendekam di lapas karena kasus narkoba. Dilakukan semuanya, dibuka semua, memang ada yang mencurigakan di bagian paling sensitifnya itu dikeluarkan, ternyata isinya adalah berupa plastik berisi sabu dan ada 150 obat penenang. Kalau berdasarkan pengakuan, informasinya adalah suaminya. Pemeriksaan terduga pelaku dan barang bukti tersebut kemudian diserahkan ke polisi untuk didalami lebih lanjut. Petugas lapas juga akan melakukan pengawasan ketat untuk mencegah masuknya narkoba ke lapas. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Barreskrim Polri telah membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, serta rekening milik Al Zaitun. Selain itu, penyidik akan memeriksa sejumlah saksi ahli usai ditingkatkannya kasus yang menjerat Panji Gumilang ke tingkat penyidikan. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan penistaan agama terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Barreskrim Polri juga telah membentuk tim untuk menelusuri adanya dugaan transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening milik Panji Gumilang atau Al Zaitun. Selain itu, dalam proses penyidikan, petugas juga akan memeriksa sejumlah saksi ahli. Sudah ada tim yang dibentuk untuk dibagi tugasnya masing-masing, siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya, kemudian mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya. Sejumlah karyawan alami kesurupan massal selama hampir 5 jam hingga membuat aktivitas pabrik sempat lumpuh. Informasi selengkapnya bersama Utri Farza sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan solar dan pengelolaan limbah oli ilegal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pekerja mengalami luka terkena jilatan api saat mencoba mengungsikan barang-barang dari gudang. Pabrik oli kebakaran. Laporan dulu sebentar. Terbakarnya bangunan gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan solar dan pengelolaan limbah oli ilegal ini memunculkan kepulan asap hitam pekat di sekitar area yang terbakar di Gang Asem, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat siang. Warga tak berani mendekat sebab beberapa kali terdengar suara ledakan dari dalam gudang. Saya di atas mobil untuk bisa loncat. Banyaknya tangki penampungan bahan bakar minyak BBM di dalam gudang membuat api dengan cepat membesar dan melahap habis seisi gudang. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian datang langsung berjibaku mencoba memadamkan api. Menjadi kendala karena ini bahan bakar minyak. Nah, jadi banyaknya tangki-tangki minyak di sini, Pak, sehingga mereka satu meledak, satu lagi nyambar. Sampai saat ini kalau korban jiwa nggak ada, cuman hanya luka dikit-dikit aja sih. Luka ringan. Ya, luka ringan karena memang kan di situ ada yang ngeluarin mobil apa gitu. Sempat tadi karena panik ya? Iya, karena panik tersebut, jadi ada ya luka-luka kecil lah, luka-luka ringan. Menurut saksi mata, api bersumber dari sebuah ruangan lalu menjalar ke tangki isi BBM. Diduga api dipicu adanya korsleting arus listrik di ruangan tersebut. Api bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran bekerja selama sekitar 2 jam. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa kesurupan massal terjadi di sebuah pabrik garmen di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kesurupan massal tersebut berlangsung selama 5 jam lebih hingga membuat aktivitas pabrik sempat lumpuh.
Seperti inilah suasana mencekam saat peristiwa kesurupan massal terjadi di sebuah pabrik garmen di Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam video yang direkam sesama karyawan, terlihat sejumlah karyawan pabrik teriak histeris. Peristiwa ini bermula dari salah satu karyawan wanita di lantai 4 pabrik yang tiba-tiba menangis, hingga kemudian diikuti oleh karyawan lainnya. Diperkirakan ada sekitar 100 karyawan yang mengalami kesurupan. Akibat peristiwa ini, aktivitas pabrik sempat lumpuh. Semua perempuan semua. Itu lama nggak kesurupannya, Pak? Ya di jam 10 sampai jam 4 di sini. Jam 3 masih ada dari dalam tuh. Jam 4 pulang, jam 4 masih ada dari dalam. Korbannya berapa Pak yang Bapak tahu? Ya nggak tahu sih, kebanyakannya hampir 100 lebih lah. Suasana di lingkungan pabrik akhirnya bisa terkendali setelah sesama karyawan hingga sejumlah pedagang yang mangkal di depan pabrik turut menenangkan para korban. Agur Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Sebuah minibus menabrak trotoar pembatas hingga terperosok ke Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Akibat insiden itu, pengemudi mengalami luka di bagian dada karena benturan yang cukup keras. Minibus yang dikendarai oleh sopir taksi daring ini terperosok ke Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari tadi. Diduga sopir mengantuk saat membawa seorang penumpang dari Ciputat menuju Kelapa Gading. Minibus yang melaju kencang tiba-tiba hilang kendali hingga menabrak trotoar pembatas jalan dan masuk ke Bundaran HI. Akibat insiden ini, sopir mengalami luka di bagian dada dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, penumpang taksi daring hanya mengalami luka ringan di bagian mulut. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh pihak Dirlantas Polda Metro Jaya. Dia ngantuk kan, daerah sini rawan nih Bang, kecelakaan nih. Mobilnya lurus Bang, sopirnya ngantuk. Bang, penumpangnya tidur. Penumpangnya tidur, ya sama-sama ngantuk dah. Tiba-tiba masuk langsung nyerongsok. Berarti di dalam itu ada berapa penumpang, Bang? Dikira jadi korban pembunuhan, temuan jasad remaja yang tewas di lapak es batu di Pasar Kemis, Tangerang pada 17 Juni lalu rupanya tewas akibat nekat mengadang truk bersama teman-temannya. Jasad disembunyikan oleh teman-temannya yang panik usai kejadian. Kasus temuan jasad remaja bernama Fajrul Ilham yang tewas di lapak es batu di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang akhirnya terungkap. Bukan dibunuh, rupanya Fajrul tewas akibat nekat menghadang truk bersama teman-temannya di Jalan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada 17 Juni lalu. Dalam video ini terlihat Fajrul dan 3 temannya awalnya membuat konten menghadang truk. Namun tiba-tiba truk yang dihadang tak bisa melakukan pengereman hingga akhirnya korban tewas terlindas. Saat kejadian, 2 temannya berhasil menghindar laju truk, sementara Fajrul tidak. Mengetahui Fajrul tewas, kelima temannya panik. Bukannya membawa ke rumah sakit atau meminta pertolongan, kelimanya memilih membawa jenazah Fajrul menggunakan sepeda motor ke sebuah lapak penjual es batu di Pasar Kemis. Jasad Fajrul kemudian ditutupi terpal oleh para pelaku. Kelimanya kemudian kabur melarikan diri. Kelima teman Fajrul yang semuanya masih di bawah umur kini menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. 2 kasus tersebut yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kasat Reskrim. Yang pertama, pembiaran atau membiarkan orang yang patut ditolong atau menyembunyikan kematian. Menyembunyikan kematian atau juga tidak memberikan pertolongan kepada orang yang patut ditolong. Selain menyita pakaian korban, polisi juga menyita ponsel untuk membuat konten dan sepeda motor yang digunakan membawa jenazah Fajrul ke lapak penjual es. Konten menghadang truk kerap kali memakan korban jiwa. Menghadang truk pun tidak boleh dilakukan karena jelas-jelas membahayakan nyawa seseorang. Kalau sudah sampai ada yang meninggal dunia, juga merugikan banyak pihak. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Agung meminta kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail, untuk mendatangi Kejaksaan Agung terkait pernyataannya yang telah menerima uang 27 miliar.
Pernyataan Magdir Ismail yang merupakan kuasa hukum dari terdakwa korupsi BTS 4G, Irwan Hermawan, terkait pengembalian uang sebesar 27 miliar rupiah dari seseorang direspon Kejaksaan Agung RI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mendesak Magdir Ismail untuk menjelaskan penerimaan uang itu ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Magdir Ismail mengungkapkan jika kliennya Irwan Hermawan menerima pengembalian uang 27 miliar rupiah dari seseorang. Tidak berkembang semakin jauh, ya, mohon kiranya Bapak Magdir Ismail dengan kerelaannya ya, mendatangi Kejaksaan Agung ya, untuk menyampaikan atau mengembalikan ya, ketika memang ada pengembalian uang melalui Bapak Magdir Ismail. Nah, kita kepingin sama-sama penegak hukum ya, mendudukkan perkara ini menjadi baik, ya, menjadi transparan dan objektif, sehingga kebenaran material itu sama-sama kita pegang dalam posisi penasihat hukum, dalam posisi penuntut umum. Terkait uang 27 miliar itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebelumnya telah dipanggil Kejaksaan Agung dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G Kominfo. Usai diperiksa, Menpora Dito Aryo Tejo membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo, khususnya menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang pada Jumat malam. Andi ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Pak, masih banyak harta yang disembunyikan ya Pak ya? Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Pramono tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jumat siang untuk kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkyu. Setelah sekitar 5 jam menjalani pemeriksaan, Andi Pramono digelandang penyidik KPK keluar dari ruang pemeriksaan Jumat petang dengan mengenakan rompi tahanan KPK. Dalam jumpa pers Jumat malam, Wakil Ketua KPK Alex Marwata mengatakan Andi resmi ditahan. Tim penyidik menahan tersangka dimaksud selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini tanggal 7 Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli tahun 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Andi diduga telah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai pejabat bea cukai sebesar 28 miliar rupiah yang digunakannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Di antaranya membeli rumah 2 miliar rupiah di Pejaten Jakarta Selatan, polis asuransi 1 miliar rupiah, dan berlian 652 juta rupiah. Andi diduga memanfaatkan jabatannya untuk bertindak sebagai broker atau perantara dan memberi rekomendasi agar para pengusaha ekspor-impor mendapat kemudahan dalam melakukan aktivitas bisnis. KPK juga akan menelusuri aliran dana di rekening milik mertua Andi Pramono yang selama ini diduga sebagai rekening penampung. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Suketeng, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hasilnya, sejumlah harga barang pokok relatif stabil, sementara harga daging ayam justru mengalami penurunan. Didampingi sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkeliling Pasar Seketeng, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Mendak memantau langsung harga bahan pokok serta berdialog dengan pedagang dan pengunjung pasar. Selain memuji kondisi pasar yang bersih dan bagus, Mendak menilai harga bahan pokok di Pasar Seketeng relatif stabil. Bahkan harga daging ayam yang relatif masih tinggi di sejumlah daerah justru mengalami penurunan di Sumbawa. Pada kesempatan ini, Mendak juga sempat membeli sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, tomat, hingga telur ayam. Di sini harga stabil, justru ayam di sini sudah murah, turun 38.000 1 kilo, ya. Kalau cabai, beras segala stabil, ya. Minyak juga begitu. Di sini kejutan, ternyata harga ayam sudah 38.000. Bertemu ratusan pelajar sekolah dasar di Papua, Presiden Joko Widodo menguji anak-anak dengan tes hitung cepat. Informasinya usai jeda berikut.
ditambah 33.238. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi di akhir pekan ini bersama saya Utri Farza dan saya Asra Misyadi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menemui perwakilan pelajar sekolah dasar di tanah Papua. Dalam kunjungan kerjanya, Kepala Negara juga membuka Papua Street Carnival yang dipusatkan di Kota Jayapura. Iring-iringan musik dan tari tradisional memeriahkan pembukaan Papua Street Carnival di Jayapura pada Jumat pagi. Dihadiri Presiden Joko Widodo, pagelaran berkonsep parade tersebut juga melibatkan 85 kostum karya anak muda Papua dan 100 atraksi kapal hias. Acara ini juga dihadiri oleh Manparekraf Sandiaga Uno, Kepala BIN Budi Gunawan, serta PLH Gubernur Papua M. Ridwan Rumah Sukun. Jokowi berharap ajang hasil kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Papua Youth Creative Hub ini bisa berdampak positif bagi masyarakat Papua. Saya kira ini adalah awal munculnya banyak sekali industri kreatif yang ada di tanah Papua, dan kita harapkan ini terus berlanjut. Setelah menghadiri Papua Street Carnival, Kepala Negara juga menemui perwakilan pelajar sekolah dasar di tanah Papua. Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menguji anak-anak pelajar sekolah dasar dengan cara tes hitung cepat. Presiden Jokowi tampak sedang bercanda serta menguji kemampuan 100 anak-anak pelajar sekolah dasar. Tak hanya itu, Presiden juga mengajak mereka untuk tanya jawab. Ada beberapa pelajar sekolah dasar yang bertanya kepada Kepala Negara terkait cita-cita Presiden dan tentang ibu kota negara baru. Ini kayak saya waktu kecil. Iya, sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu kader partai di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan meminta agar kader PAN sering menemui warga untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan silaturahmi dengan kader dan caleg PAN sepulau Sumbawa Jumat petang, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengingatkan tentang pentingnya menjaga PAN sebagai partai yang berkomitmen kuat dan terus menjadi wadah bantuan rakyat. Untuk itu, seluruh kader harus turun ke jalan, melihat situasi masyarakat agar keinginan banyak orang terdengar dan tidak terabaikan. Selain bertemu kader PAN, Zulkifli Hasan juga bersilaturahmi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, Zulhas meminta kesabaran masyarakat terkait sikap partai pada Pilpres 2023 mendatang. Rencananya, PAN akan menyampaikan putusannya terkait bakal calon presiden dan wakil presiden yang diusung pada bulan Agustus mendatang. Soal Pilpres, ya tentu kita terus intens membangun komunikasi dengan partai-partai yang bersama-sama di pemerintahan. Ya, nah nanti tentu pada saatnya akan ada kesimpulan. Ya, ke siapa capresnya, siapa wapresnya. Sabar sedikit lagi. Mudah-mudahan bulan depan sudah ada titik terang. Ya, udah. Dalam kunjungannya ke Sumbawa, Zulkifli Hasan bersama Din Samsudin dan politisi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayatul Wahid, melantik serta memberikan pengarahan pada santri baru di Pondok Pesantren Diamalela, Pemangong, Lenangguar. Dalam arahannya, Zulkifli Hasan berharap seluruh santri bekerja keras untuk mengejar prestasi, meskipun dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Tim Liputan melaporkan. Dari pekan kedua BRI Liga 1 musim 2023-2024, Arema FC berhasil menahan imbang Persib Bandung dengan skor 3-3 berkat hat-trick Gustavo Almeida. Di laga lain ini, PSS Sleman harus puas berbagi 1 poin dengan Persis Solo setelah pertandingan berakhir imbang 2-2. Hujan gol terjadi saat pertandingan akbar antara Arema FC kontra Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada pekan kedua BRI Liga 1 Jumat malam. Penyerang Arema, Gustavo Almeida, mencetak gol di menit ke-6. Gol tersebut langsung dibalas dengan gol Ciro Alves 4 menit kemudian.
Gustavo lantas mencetak gol kedua melalui sepakan penalti di menit 17. Striker Persib, David da Silva, membuat skor setara di menit 38. Pada menit 54, Ciro Alves menjebol gawang tuan rumah untuk membawa Maung Bandung unggul 3-2. Tapi asa Persib untuk meraih 3 angka pupus setelah Gustavo mengukir hat-trick lewat titik putih di menit ke-88. Skor 3-3 menutup laga ini. Sementara itu, laga PSS Sleman kontra Persis Solo di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta juga berakhir tanpa pemenang. Ricky Cawor membawa PSS unggul di menit 22. Tim tamu membalas lewat sambaran Fernando Rodriguez jelang rehat babak pertama. Di menit 63, gol Eki Taufik membuat publik tuan rumah terdiam. Beruntung bagi PSS di menit 80, Wahyudi Hamisi menyerangkan gol balasan. Skor 2-2 menyudahi partai sengit ini. Borneo FC bersiap melakoni laga kandang perdananya di BRI Liga 1 musim 2023-2024 dengan menjamu Bali United. Sementara di laga lain, Persebaya Surabaya dan Barito Putra yang sama-sama meraih kemenangan di laga pembuka akan saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya Surabaya akan menjamu Barito Putra dalam lanjutan pekan kedua BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu sore. Jelang laga nanti kabar baik menghampiri kubu tuan rumah. Bomber andalan bajul ijo Paulo Victor telah pulih dari cedera dan berpotensi diturunkan sejak menit awal. Sementara di kubu seberang, Barito tetap optimis mampu mencuri poin penuh di kandang lawan. Unggul rekor pertemuan dalam 8 laga terakhir dengan 4 kemenangan, 2 kali imbang dan hanya 2 kali kalah, membuat skuad Laskar Antasari percaya diri untuk dapat membawa pulang 3 angka dari Stadion Gelora Bung Tomo. Pada laga lainnya, duel seru juga akan tersaji di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu malam antara tuan rumah Borneo FC menghadapi Bali United. Gagal meraih poin penuh di laga perdana setelah ditahan imbang Persik Kediri membuat Pesut Etam kini termotivasi untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi pada laga nanti Borneo akan mendapat dukungan penuh supporter di stadion. Sementara di kubu Bali United, sang pelatih Stefano Cugura berpotensi akan kembali mengusung formasi 4-3-3. Trio lini serang Serdadu Tridatu yakni Ilyas Pasoyevic, Privat Embarga, dan Muhammad Rahmat diprediksi masih menjadi andalan untuk membongkar pertahanan lawan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, seorang santri di Mojokerto, Jawa Timur mendadak menjadi perbincangan publik karena disebut-sebut mirip striker andalan Manchester City Erling Haaland. Santri yang memiliki darah keturunan Belanda Indonesia dari neneknya ini semula hanya iseng mengunggah aktivitas keagamaan di media sosial dan tak mengira menjadi perbincangan warganet. Wah, gak nyangka ya. Ternyata selain lihai bermain sepak bola, ternyata striker andalan Manchester City Erling Haaland juga pawai bermain rebana dan membaca selawat. Nggak usah bingung, pria ini bernama asli Ibnu Mukti Wijaya yang disebut-sebut mirip Erling Haaland. Gimana? Mirip nggak? Erling Haaland versi Mojokerto ini merupakan musisi seni Hadrah Al-Banjari. Ya, Ibnu yang memiliki darah keturunan Belanda Indonesia dari neneknya ini menjadi perbincangan warganet karena mirip Erling Haaland. Sosok Ibnu sebagai Haaland Mojokerto salah satunya diposting akun TikTok @banjari_zaman now yang hingga kini videonya telah ditonton ratusan ribu warganet. Semula, santri pondok pesantren Hidayatul Hikmah Desa Kaligoro, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto ini hanya iseng mengunggah kesehariannya di media sosial melalui akun pribadi temannya. Ia mengaku tak menyangka jika video tentangnya akan tersebar luas di dunia maya. Ibnu sendiri tak mengenal sosok Erling Haaland yang disebut-sebut netizen mirip dengan dirinya. Komentar-komentar dari para teman-teman yang komen di medsos sekarang, contoh kayak bikin tutorial penerbang hadroh tapi pakai jersey Manchester City juga ada. Terus ada juga yang request tour kemana gitu buat sambang-sambang
saudara-saudara. Meski saat ini menjadi perbincangan warganet, namun Ibnu tak ambil pusing dan tetap melakukan aktivitasnya seperti mengajar di TPQ Pondok Pesantren dan bermain hadrah. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lupa untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Sosedi Fahmi, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.